Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika KD 3.1 tentang sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah pada materi pengurangan tanpa meminjam. Pengurangan merupakan konsep dasar dalam berhitung yang harus benar-benar dipahami. Maksudnya, sebelum melangkah lebih jauh, seperti menghitung pembagian ataupun perkalian, kita harus benar-benar paham akan konsep dasar pengurangan sebuah angka. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Pengurangan dua bilangan 3 angka tanpa meminjam. Dalam pengurangan tanpa meminjam ini, ada dua cara yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama dengan cara bersusun panjang, terus yang kedua dengan cara bersusun pendek. Mari kita simak video selanjutnya. Yang pertama tentang pengurangan tanpa meminjam dengan cara bersusun panjang. Di sini ada contoh angka. Angka di sini ada 795 dikurangi dengan 112. Nah, untuk langkah pertama, kita bisa menuliskan angka 795. Setelah itu kita jabarkan, kita pecah. Yang pertama itu kita tulis angka ratusannya, ada 700. Yang kedua, angka puluhannya ada 90. Dan yang ketiga, angka satuannya ada 5. Jadi 795 kita pecah menjadi 3. Ratusan, puluhan, dan satuan. Untuk selanjutnya, angka 112. Nah, sama seperti yang di atasnya, kita pecah menjadi 3 bagian. Yang pertama ratusan, itu ada angka 1, kita tulis 100. Untuk yang kedua, ini ada angka 1, letaknya di puluhan, maka kita akan tulis 10. Untuk yang selanjutnya, di sini ada angka 2, maka kita akan tulis 2 karena letaknya berada di satuan. Untuk selanjutnya, kita bisa mengurangkan angka-angka ini seperti ini. Nah, kita kurangkan dari yang satuan dulu, yang paling belakang. 5 dikurangi 2, itu kita akan memperoleh hasil 3. Nah, kita tulis 3. Dan ini puluhan, kita kurangkan dengan puluhan. 90 dikurangi 10, yaitu mendapatkan 80. Dan yang terakhir, ratusan dengan ratusan. 700 dikurangi 100, kita bisa menghitungnya dari belakang juga. 0 kurangi 0, 0. 0 kurangi 0, 0. Dan 7 kurangi 1, 6. Sehingga hasilnya jadi 600. Nah, kalau sudah mengetahui hasilnya masing-masing seperti ini, di sini ada tanda penjumlahan. Nah, sehingga kita jumlahkan terlebih dahulu antara ratusan, puluhan, dan satuan. Sehingga hasilnya akan
memperoleh hasil 683. Baik, jadi untuk angka 795 dikurangi 112, kita akan mendapatkan hasil 683. Nah, seperti ini. Ini untuk cara yang bersusun panjang. Untuk selanjutnya, kita akan belajar tentang pengurangan tanpa meminjam dengan cara bersusun pendek. Contoh, angka di sini ada 257 dikurangi 132. Kita tuliskan angka 257 disusun ke bawah dikurangi 132. Nah, seperti ini. Yang pertama, langkah pertama, yaitu kita hitung satuannya dulu. Satuannya terletak di paling belakang ini. 7 dikurangi 2, itu mendapatkan 5. Langkah kedua, yaitu kita menghitung puluhan. Puluhan terletak di tengah ini. 5 dikurangi 3, hasilnya menjadi 2. Nah, untuk langkah yang ketiga, kita menghitung ratusan, yaitu letaknya paling depan ini. 2 dikurangi 1, kita mendapatkan hasil 1. Setelah mengetahui hasilnya seperti ini, maka kita akan tuliskan hasil dari 257 dikurangi 132, yaitu ada 125. Ingat ya anak-anak, satuan kita tuliskan paling belakang, puluhan itu ada di depannya, dan ratusan itu yang paling depan sendiri. Ini untuk cara bersusun pendek seperti ini. Jadi kita tuliskan bersusun ke bawah dan kita hitung dari yang paling belakang, yaitu satuan terlebih dahulu. Setelah itu puluhan dan ratusan. Jadi hasilnya 257 dikurangi 132 ada 125. Ini untuk cara bersusun pendek. Cara pengurangan bersusun pendek. Untuk selanjutnya, di sini ada contoh soal yang kalian bisa kerjakan. Di sini yang pertama dengan cara bersusun panjang. Di sini ada angka 459 dikurangi 228. Masih sama seperti tadi, kita tuliskan terlebih dahulu ya yang angka 459. Setelah itu kita pecah atau jabarkan menjadi 3 bagian, ratusan, puluhan, dan satuan. Kalau kita jabarkan, itu kita kasih tanda tambah, karena ini angka 459 itu didapat dari 400 ditambah 50 ditambah 9, seperti itu. Untuk selanjutnya kita jabarkan angka 228 seperti ini. Yang depan ini ratusan, yang tengah ini puluhan, dan yang belakang ini satuan. Selanjutnya kita baru mengurangkan antara angka ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, dan satuan dengan satuan. Hasilnya seperti ini. 9 kurangi 8 itu mendapatkan 1, 50 kurangi 20 itu mendapatkan 30, dan yang ratusan dengan ratusan, 400 kurangi 200
hasilnya 200. Sehingga apabila dijumlahkan 200 ditambah 30 dan ditambah 1, maka hasilnya jadi 231. Nah, setelah mengetahui hasil 231 ini, maka kita langsung bisa menjawab. Jadi 459 dikurangi 228 itu hasilnya ada 231. Seperti itu ya anak-anak. Untuk selanjutnya kita akan mencoba soal yang cara bersusun pendek. Perhatikan contoh soal berikut ini. Di sini ada angka 458 dikurangi 232. Kita tuliskan 458 lalu di bawahnya 232. Kita kurangkan. Ingat, kita hitung yang paling belakang dulu atau yang satuan dulu. Maka 8 dikurangi 2 itu akan mendapatkan 6, dan 5 dikurangi 3 itu akan mendapatkan 2. Setelah itu kita hitung yang ratusan ini. 4 dikurangi 2 yaitu mendapatkan 2. Sehingga hasil dari 458 dikurangi 232 itu ada 226. Sekian video pembelajaran tentang pengurangan tanpa meminjam. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Tetap semangat dalam belajar dan tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Indonesia Pintar. Belajar merupakan kegiatan yang mengasihkan dan menyenangkan, karena dengan belajar kita akan tahu segalanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai daur hidup nyamuk. Mari kita simak video pembelajaran kali ini. Sebelum kita belajar tentang daur hidup nyamuk, di sini saya akan menjelaskan apa itu daur hidup. Daur hidup itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rangkaian penahapan yang dilalui oleh suatu makhluk hidup mulai dari masa remaja, dewasa, sampai terjadinya spora lagi, biji atau telur yang dibuahi lagi. Arti lain dari daur hidup adalah siklus hidup. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang daur hidup. Nah, untuk selanjutnya mari kita simak tentang daur hidup nyamuk itu sendiri. Daur hidup nyamuk itu dimulai dari fase telur. Telur nyamuk berada di atas air. Setelah itu, ketika sudah menetas, telur akan menjadi yang namanya jentik-jentik. Nah, seperti inilah bentuk jentik-jentik nyamuk. Setelah berubah menjadi jentik-jentik nyamuk, maka tahap selanjutnya yaitu adalah berubah menjadi pupa. Nah, ini gambar pupa. Setelah beberapa waktu, pupa akan berubah menjadi nyamuk dewasa. Nah, dari nyamuk dewasa itulah
nyamuk itu bertelur dan dari telur berubah menjadi jentik, dari jentik berubah menjadi pupa, dari pupa berubah menjadi nyamuk dewasa lagi. Sehingga seperti itulah siklus hidup dari nyamuk itu sendiri. Dimulai dari telur, jentik, pupa, dan terakhir nyamuk dewasa. Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Nah, untuk selanjutnya, apa saja penyakit yang disebabkan oleh nyamuk? Kita pelajari bersama-sama di kesempatan kali ini. Yang pertama, itu ada yang namanya virus Zika. Virus Zika ini gejalanya bervariasi dalam tingkat keparahan. Dari gejala ringan yang tidak terlalu mencolok hingga gejala yang lebih umum seperti demam, ruam, sakit kepala, nyeri otot, dan persendian. Gejala dapat berlangsung beberapa hari hingga minggu, tetapi kematian akibat infeksi virus Zika ini jarang terjadi. Yang selanjutnya itu ada yang namanya virus West Nile. Virus West Nile ini biasanya tidak menunjukkan gejala, namun beberapa individu dapat mengalami kasus kelelahan parah, kelemahan, sakit kepala, nyeri tubuh, nyeri sendi dan otot, muntah, diare, ruam, yang dapat berlangsung selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Ini virus yang disebabkan oleh nyamuk. Untuk selanjutnya ada yang namanya demam berdarah. Nah, demam berdarah umum terjadi di negara kita. Demam berdarah sebagian besar ditandai dengan demam tinggi, sakit kepala, nyeri sendi, dan juga ruam. Namun, kasus yang lebih parah dapat menyebabkan demam berdarah, pendarahan internal, dan kesulitan bernafas yang bisa berakibat fatal. Untuk selanjutnya, itu ada yang namanya chikungunya. Nah, orang yang terinfeksi virus ini dapat mengalami demam mendadak bersama dengan nyeri sendi dan otot yang melemahkan, ruam, sakit kepala, mual, dan kelelahan. Gejala dapat berlangsung beberapa hari atau diperpanjang hingga berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Meskipun pasien dapat pulih sepenuhnya, ada beberapa kasus di mana nyeri sendi telah berlangsung selama beberapa bulan dan dapat melampaui itu selama bertahun-tahun. Orang yang dapat mengalami komplikasi jantung, masalah mata, dan bahkan komplikasi neurologis. Selain keempat penyakit tersebut yang disebabkan oleh nyamuk, masih banyak lagi penyakit lain yang bisa ditularkan oleh nyamuk itu sendiri. Salah satu penyebab berkembangnya nyamuk adalah banyaknya genangan air. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang yang namanya cara mencegah berkembang biaknya nyamuk. Di sini akan saya sampaikan cara mencegah kembang biaknya nyamuk, yaitu dengan cara 3M+. Nah, apa itu 3M+? Untuk yang pertama, M pertama itu yaitu dengan cara menguras. Aktivitas menguras artinya kegiatan membersihkan atau membuang isi dari tempat yang sering menjadi penampungan air. Misalnya bak mandi, kendi, toren air,
drum, dan tempat penampungan air lainnya. Pastikan juga menggosok agar tidak ada sisa telur nyamuk yang menempel pada dinding bak. Saat musim hujan maupun pancaroba, kegiatan ini harus dilakukan setiap hari untuk memutus siklus hidup nyamuk yang dapat bertahan di tempat kering selama 6 bulan. Untuk M yang kedua, yaitu ada yang namanya menutup. Setelah dikuras secara berkala, kegiatan menutup ini harus dilakukan, yaitu dengan cara menutup rapat-rapat tempat penampungan air seperti drum, toren, maupun kendi. Menutup juga dapat diartikan dengan kegiatan mengubur barang bekas di dalam tanah agar tidak membuat lingkungan semakin kotor dan dapat berpotensi sebagai sarang nyamuk. Untuk selanjutnya yang M yang ketiga adalah mendaur ulang. Mendaur ulang ini disarankan untuk memanfaatkan kembali atau mendaur ulang barang-barang bekas yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk, sehingga barang tersebut bisa dipakai kembali dan bisa digunakan kembali. Selain 3M ini masih ada lagi yang kegiatan yang lain yang bisa dilakukan untuk mencegah berkembang biaknya nyamuk itu sendiri. Yang pertama adalah memelihara ikan pemakan jentik nyamuk. Yang kedua, menggunakan obat anti nyamuk. Yang ketiga, gotong royong membersihkan lingkungan sekitar rumah. Yang keempat, periksa tempat-tempat penampungan air. Dan masih banyak kegiatan lagi yang lainnya yang bisa dilakukan untuk mencegah berkembang biaknya nyamuk itu sendiri. Kurang lebih itu kegiatan belajar kali ini yang dapat saya sampaikan tentang daur hidup nyamuk. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.